Yuk lanjut video berikutnya, itu video dari Yuni. Lanjut Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrah, jurusan Sumber Daya Akuatik Universitas Teguh Umar. Baiklah, kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah rehabilitasi dan pengembangan sumber daya perairan. Nah, untuk soal yang pertama, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu jelaskan pengertian daripada rehabilitasi ekosistem. Rehabilitasi ekosistem adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula. Nah, kemudian soal nomor 8, jelaskan salah satu teknik transplantasi terumbu karang. Transplantasi karang merupakan upaya pencekokan atau pemotongan karang hidup untuk ditanami di tempat lain atau di tempat yang karangnya telah rusak sebagai upaya rehabilitasi. Nah, untuk teknik transplantasi karang menggunakan media semen atau cor. Media semen atau cor, nggak salah tadi. Cara pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan wadah penanaman terumbu karang yang berupa cor-coran berbentuk Cor-coran ya, cor-coran yang berbentuk apa? sedimen berbentuk seperti kerucut. Seperti kerucut. Media tersebut dapat dicetak di pantai dan di bagian tengah dipasang pipa PVC. Nah, fungsi dari pipa PVC yang dipasang di bagian tengah tersebut adalah sebagai tempat PVC kayak bukan PFC. PVC, nggak tahu lah, kayaknya PVC sih. untuk mengikat terumbu karang anakan yang akan ditumbuhkan. Bentuk kerucut berfungsi agar media dapat bertahan dari arus laut yang kuat sehingga dapat tetap berdiri dan tidak mengganggu terumbu karang yang ditumbuhkan di media tersebut. Nah, adapun fungsi lainnya adalah agar ketika penyusunan media menjadi blok-blok transplantasi terdapat ruang gerak bagi ikan-ikan sehingga ikan dapat memiliki tempat hidup walaupun terumbu karang belum tumbuh. Gimana sih? Selanjutnya adalah Tunggu bentar, proses pengikatan terumbu karang. Kok bingung ya? Tolong sedikit. Ruang gerak bagi ikan-ikan sehingga ikan dapat memiliki tempat hidup walaupun terumbu karang belum tumbuh. Oh, tempat hidup ikannya maksudnya. Selanjutnya adalah proses pengikatan terumbu karang anakan di media transplantasi. Pengikatan dilakukan dengan menempelkan terumbu karang di bagian pipa dengan mengikat menggunakan kabel tip berwarna putih. Setelah semua media transplantasi telah diikat dengan menggunakan karang yang ingin ditumbuhkan, maka media transplantasi tersebut dibiarkan dalam perairan laut selama lebih kurang 3-6 bulan agar karang anakan tersebut dapat tumbuh. Setelah beberapa bulan, terumbu Iya, sekitar 3-6 bulan lah. Kalau kondisinya bagus, dia bisa tumbuh berkembang. Oke. karang yang ditransplantasi akan tumbuh dan ikan-ikan serta hewan laut lain dapat menjadikan daerah sekitar media transplantasi sebagai habitatnya yang baru. Oke deh, dari Yuni. Kita lanjut video berikutnya. Yuk, berikutnya video dari Nur Karyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya Nur warahmatullahi Karyah, wabarakatuh. Prodi Sumber Daya Akuatik Angkatan 2017. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 6 dan 7. Nomor 6 soalnya, apa dampak buruk dari sedimentasi? Dampak buruk dari sedimentasi adalah terjadinya pendangkalan pada sungai yang sangat berisiko terhadap banjir. Tunggu bentar. Resedimentasi, pendangkalan terhadap sungai. Kok bisa pendangkalan terhadap sungai ya, sedimentasi? Sedimentasi kan waktu itu saya ajarinya kan datangnya partikel pasir atau tanah yang terbawa run off dari gunung atau dari daratan. Jadi sepertinya tidak akan bikin dangkal sungai. Kalaupun bikin dangkal sungai, maksud si Nur ini sedimentasi pasir sungai yang terbawa ke laut, makanya sungainya dangkal. Mungkin maksudnya kayak gitu. Dan apabila sedimentasi itu sudah lama bahkan bisa membentuk daratan yang baru dan akan menghilangkan Apa nih sekarang daratan yang baru? Daratan yang baru nggak sampai daratan yang baru. Kalaupun daratan yang baru itu dalam waktu yang cukup lama sekali. Kalau sebentar atau 10 tahun, 20 tahun nggak sampai bikin daratan baru.
kalaupun bikin itu kecil. Kawasan perairan tersebut atau sungai tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan soal nomor 7. Oh, dia sambung video berikutnya. Bentar ya. Oke, kita lanjut, Nur. Perairan tersebut atau sungai tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan soal nomor 7. Proses dari bleaching koral adalah pada saat ganggang pergi dari karang. Ganggang pergi. Ganggang maksudnya itu alga. Kalau ganggang itu ukurannya lebih besar. Kalau alga kecil ataupun mikroalga pun. Yang zooxanthella mungkin maksud si Nur ini. Akan terlihat karang polips karena tidak memiliki warna atau transparan. Kondisi ini disebut dengan coral bleaching atau pemutihan batu karang. Terlihat sedikit membaca sih nggak apa-apa. Kalau si Habil tadi tentang polip, dia kayaknya nggak baca, langsung nebak, makanya jadi terbilang pilih. Kalau ini polip, dia baca dulu, matanya ke samping ini. Coral bleaching terjadi karena perubahan suhu, polusi, dan penangkapan makhluk laut lainnya. Penangkapan makhluk yang berlebihan. Bagian ini saya kurang tahu nih, pengen belajar lagi nih sama Sinur, penangkapan makhluk laut yang berlebihan. Kapan-kapan kita minta ajarin sama Sinur. Kemudian suhu 1-2 derajat Celcius dapat menyebabkan pemutihan terumbu karang yang 1-2 derajat Celcius maksudnya tuh udah dingin, tuh udah hampir beku. Mungkin nggak sampai segitu ya, itu terlalu dingin kali. Tapi bisa jadi juga ada, mungkin Sinur baca ada ya. berlebihan bahkan sampai beratus-ratus ribu kilometer. Apa ya tadi ratusan ribu kilometer ya? Ribu kilometer. 1-2 derajat Celcius dapat menyebabkan pemutihan terumbu karang yang berlebihan bahkan sampai beratus-ratus ribu kilometer. Harus minta jelasin sama Sinur nih. Apa maksudnya ratusan ribu kilometer? Oke, sampai di sini saja. Kita lanjut di video berikutnya.